Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Antonius Aran, yang kedua ada Cindy Octavia, yang ketiga ada Ira Triyastini, yang keempat ada saya sendiri, yaitu Octaviana Nelly, yang kelima ada Syarifah Raihana, dan yang terakhir ada Feren Keren Tumundo. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan pada manusia. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernafas. Sistem pernapasan membantu tubuh untuk menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Tidak hanya membantu dalam bernafas, fungsi sistem pernapasan lainnya yakni membuat kita bisa bicara dan membaui sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat berbahaya maupun iritasi. Selain berperan dalam pertukaran udara maupun gas, sistem pernapasan juga berperan dalam memelihara dan menyeimbangkan kondisi di dalam tubuh agar tetap stabil. Dalam istilah medis, kemampuan menyeimbangkan kondisi ini disebut homeostatis. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan tempat masuknya udara yang memiliki 2 lubang dan dipisahkan oleh sekat hidung. Yang kedua ada faring. Faring ini adalah salah satu organ yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan juga sistem syaraf yang membentang pada rongga hidung. Yang ketiga ada laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Yang keempat ada trakea. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Bronkus adalah batang bercabang yang menghubungkan paru-paru kiri, paru-paru kanan, dan trakea. Yang kelima ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang bermuara ke alveolus. Struktur bronkus tidak memiliki tulang rawan, memiliki silia, dan di bagian ujung terdiri dari jaringan epitelium berbentuk kubus bersilia. Dan yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru ini merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara. Paru-paru ini dibantu oleh trakea dalam proses penghantaran udara. Dan selanjutnya ada fungsi dari alat pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung. Hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara yang masuk ke tubuh. Yang kedua ada faring. Faring ini sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam tenggorokan. Selanjutnya ada laring. Laring ini sebagai pelindung saluran pernafasan. Di bagian pangkal laring, terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Yang keempat ada trakea. Trakea ini sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kelima bronkus. Bronkus ini berfungsi untuk memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru ini berfungsi untuk mengolah udara yang masuk ke dalam tubuh dan memisahkan oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya pembahasan kita tentang proses pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi,
Pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring, terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini sendiri adalah bukaan trakea ataupun tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang ataupun berkontraksi. Yang kemudian merentangkan pita suara sehingga mampu bervibrasi ataupun bergetar. Suara tinggi ini dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bersifat rasis sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Di laring ini, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Fungsi dari mukus ini sendiri yaitu untuk memerangkap debu dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan ataupun dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea selanjutnya, terdapat 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru, menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli, dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.